mengucapkan selamat datang bagi adik-adik mahasiswa umrah di Bapas kelas 2 Pinang. Untuk kegiatan ini mungkin bisa kita berbagi untuk tugas dan fungsi dari Balai Pemasyarakatan kelas 2 Tanjung Pinang. Mungkin kita bisa berbagi ada susunan jawab dan sambutan dari Bapak Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 2 Tanjung Pinang. Waktu dan tempat Bapak akan persilakan. Terima kasih. Mungkin karena kita di Tanjung Pinang, kita atur dulu ya. Jadi bangga apa tadi pagi. Cinta kering di titik nadir, pacar menjauh hati terbelah. Terima kasih berkenan hadir. Semoga Allah memberikan berkah. Yang kedua, kami kira itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk membantu juga ya. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Burung irian, burung cendrawasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sepatah dua patah mungkin yang dari mahasiswa perwakilan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dari Balai Pemasyarakatan kami persilahkan, silakan Pak. Terima kasih untuk Armando. Selanjutnya mungkin sekilas tentang gambaran umum terkait Balai Pemasyarakatan kelas 2 Tanjung Pinang. Selanjutnya mungkin nanti yang terkait gambaran umum Balai Pemasyarakatan nanti akan disampaikan oleh Pak Mahyunur Saregar. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum sarapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak anak-anak TK ya. Baik, terima kasih adik-adik, tadi sudah dijelaskan sedikit, tadi sudah dibuka oleh Bapak Kepala Bapak Tanjung Pinang. Jadi mungkin singkat saja karena kita tadi sudah lebar panjang lebar dan pantun. Ada juga tadi disampaikan oleh Pak Kabapas bahwa tugas dan fungsi dari para bapak nanti akan dijelaskan oleh kami. Jadi gini, teman-teman. Ya, jadi agak ke depan bisa nggak sedikit? Oh, saya ke depan ya. Ke depan aja ya saya. Agak maju ke depan bisa. Ini kuliah lagi ya di sini ya. Nggak apa-apa. Kuliah lagi ya. Baik. Teman-teman tadi sudah Mas Budi, Armando. Oh. Begitu. Mas Budi enggak Armando. Dan jujur. Baik, jadi tadi sudah rencana teman-teman itu ingin turun ke Polres, ke Lapas, ke Pengadilan, ke Kejaksaan, Bapak. Nah, jadi ini aja. Jadi perlu kami jelaskan sedikit dulu terkait Bapak. Namun kita perkenalan diri dulu ya. Gak perlu lah ya, hadir ya. Gak perlu ya. Gak apa-apa, gak perlu. Mau buru-buru pulang. Begitu lagi. Kan cuma hari di sini kan? Di sini. Sampai besok. Hari ini aja ya. Baik. Nama saya Pak Mahyunur Saregar. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabapas, jabatan di sini fungsional, jabatan fungsional tertentu. Jadi ahli media. Dan yang satu lagi Pak Mas Yaldi, sama jabatan kami juga sama, ahli muda. Jadi pembimbing kemasyarakatan itu jabatan pertama misalnya pembimbing kemasyarakatan ahli pertama, ahli muda, media utama. Jadi kalau pertama dia
berarti baru masuk muda. Nomor pertama, kedua, ketiga itu. Jadi kalau muda baru, berarti kan sama lah ya kalau muda. Jadi gue tadi mana? Gue ini ada gue ini. Nah, yang kedua ada Bu Eni kita juga sama, Jabatan Fungsional Kebutuhan Asal Muda, dan juga satu lagi Pak Suryani. Jadi kami di sini ada 4 jabatan fungsional muda dan juga teman-teman ada yang asistensi dan juga ada yang ahli utama. Baik, mungkin mempersingkat waktu aja kita akan jelaskan dulu nanti. Inilah pemasyarakatan. Divisi. Jadi kantor wilayah itu Pak Kakanwil, divisi pemasyarakatan, divisi hukum, divisi administrasi dan juga divisi imigrasi. Jadi kita divisi pemasyarakatan kantor wilayah. Satu, ada 11 tim. 11 satker di bawah divisi pemasyarakatan. Ini sama juga Lapas kelas 2 Tanjung Pinang, Lapas Narkotika kelas 2 Tanjung Pinang, Lapas kelas 2A Batam, Lapas Perempuan kelas 2 Batam juga, Rutan. Ada rutannya berapa? Ada 2 ya. Rutan LPA kelas 2 Batam, Rutan kelas 3 Pak. Nah, kita posisi yang ke-10 Balai Pemasyarakatan. Bapas. Ya. Sebelumnya ada yang boleh bantu saya? Ada yang tahu Bapas fungsinya apa? Ayo. Coba. Satu, ya terus. Ya itu baru satu, yang kedua. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi langsung pulang aja, udah tahu tugasnya Bapak apa. Baik, jadi bantu masyarakat. Ada rubasan. Tunggu Mas, rubasan. Ini rubasan rumah penyimpanan benda sitaan. Nah, orangnya di lapas, di rutan, barangnya di rubasan. Tempat penyimpanan barang sitaan. Baik, lanjut Mas. Kita aja ya, baik. Masyarakat. Alamatnya sudah jelas di sini, luasnya juga sudah tadi. Oke, lanjut Mas. Ini luas bangunan, luas wilayah kerjanya. Wilayah kerja Bapak Tanjung Pinang, 2 kota dan juga 5 kabupaten. Baik. Nah, bagaimana Pak di Lingga? Bagaimana di Anambas? Bagaimana di Tunang? Nah, sejauh ini untuk pendampingan anak kita melalui hari. Nah, hari ini misalnya ada kasus ABH, jadi begitu ditahan di Polres, langsung dipermintakan ke Bapak untuk pendampingan anak. Terus Mas di wilayah kerjanya Bapak kecil begini, wilayah 7 kabupaten kota. Jadi enak kalau kuliah di Batam, kalau studinya termasuk jauh ya. Untung saudara diunggah dekat ke sini, bisa untuk menggali informasi terkait hukum pidana ya. Konsentrasi apa tadi? Hukum pidana berdata ada berdata? Oh, masih hukum aja, belum konsentrasi ya, belum dipisah, masih hukum aja. Baik, terus Mas Ikram, kayaknya nanti kita langsung lebih enak tanya jawab nanti ya. Setelah ini gambar umum saja, nanti apa-apa nanti teman-teman kan ada di belakang itu yang bisa menjawab, membantu saya menjawab apa yang dengan saudara. Dia bisa maju, kita bisa lagi ya. Ya, oke, baik, terus. Nah, strukturnya ini hanya nggak pentingnya struktur jumlah pegawai tadi sudah sampaikan. Lanjut Mas, biar cepat. Nah, ini tugas pokok dan fungsi Bapas. Oh, balik di sini aja dulu. Nah, ini CLP Batam. Jadi tugas fungsi dan Bapas itu pertama tadi sudah sampaikan oleh Mas apa tadi? Pertama, penelitian di kemasyarakatan, Litmas. Nah, yang kedua, ini dari Mas ya, posisinya. Jadi Bapas ini yang dari ini dewasa nih. Pertama masuk dia 7 hari ke lapas dan rutan, kita sudah hadir untuk mengambil data terkait data diri klien
data diri warga binaan untuk menentukan program pembinaan dalam lapas. Tugasnya Bapak coba berbeda. Begitu masuk 7 hari diponis, hakim sudah kita datang untuk penelitian. Nah, pertama penelitian yang dilakukan itu banyak. Pertama penelitian untuk menentukan kesehatannya. Penelitian untuk penempatan. Yang pertama di hutan. Nah, yang kedua untuk program pembinaan. Nah, setelah itu tadi baru ada reintegrasinya. Jadi dalam lapas itu tugas lapas itu ada proses yang diikuti oleh Bapak. Lanjut Bang Ibram. Nih. Terus kita mau usaha ini. Terus Bang, bimbingan dewasa. Nih. Dewasa dulu. Baik. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk pengusulan PB, CNB, CMK, asimilasi, dan program pembinaan lainnya, baik program pembinaan dalam lapas maupun di luar. Itu dia. Kita menentukan di situ, melaksanakan penelitian untuk pengusulan cuti menjelang bebas, penelitian kemasyarakatan pengusulan untuk PB, asimilasi, dan program pembinaan. Yang di luar lapas apa? Bimbingan. Tadi sampaikan oleh Mas tadi itu pengawasan. Kita bimbingan dan pengawasan. Terus, yang B, melaksanakan bimbingan dan pengawasan. Yang ketiga, melaksanakan reintegrasi bimbingan kerja dan melakukan penelitian untuk bahan TPP. Terus Mas, terus. Nah, ini untuk anak. Jadi mungkin konsentrasi Mas tadi sebenarnya di sini ya, pidana ya tadi ya, melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang anak dan untuk pembinaan anak didik kemasyarakatan, yakni anak diputus hakim untuk menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan sesuai undang-undang, melaksanakan pendampingan. Nah, melaksanakan pendampingan tadi sampai oleh kalau Mas tadi itu mulai dari pra-administrasi sampai dengan administrasi sampai dengan post-administrasi. Jadi begitu ABH ini ditangkap polisi ataupun sudah di dalam pemeriksaan, jadi Bapas ini melakukan pendampingan terlebih dahulu, pendampingan anak. Nah, setelah pendampingan nanti kita akan membuatkan penelitian kemasyarakatan untuk sidang. Kalau dia sidang, kalau untuk diversi kita upayakan diversi. Jadi yang Mas tadi itu di Polres juga sudah turun terkait masalah ABH tadi ya, ditanyakan. Nah, prosesnya itu keterkaitan daripada itu ke Bapas sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2012. Selanjutnya melaksanakan program bimbingan plan kemasan anak. Jadi kita juga begitu masuk ke lapas LPK Ambatan, kita juga menentukan ikut penggalian data untuk menentukan program pembinaan, bagaimana di dalam dan juga keluar, nanti kita juga akan pengawasan. Jadi sampaikan oleh Bapak saya sepertinya. Jadi klien semua masih wajib lapor di Bapak. Terus Mas. Nah, inilah stakeholder kita. Jadi Bapak mempunyai stakeholder. Artinya begini, membantu kita dalam pengawasan. Jadi mulai dari awal tadi sudah di kepolisian kita hadir sebelum jadi polis. Nah, kita juga sudah di lapas, kita juga ada di situ untuk penelitian, menentukan program. Nah, setelah pulang. Sudah pulang dia tentu kita tidak bisa dia sendiri, tentu harus dibantu oleh stakeholder kita. Nah, jadi ketika sudah pulang, nah ini stakeholder yang ikut membantu Bapas ada dari Badan Narkotika, ada juga jadi dari ini sekolah di ilmu sosial juga ada dari sosial Badan Pinang itu rumah singgah tempat siri. Kalau misalnya anak sudah memang upaya diversi ataupun nanti ada anak yang untuk pelatihan kerja, kita arahkan ke rumah singgah tempat siri. Kan ada pilihan anak subsidiarnya. Jadi dilakukan ada mana? Belum ya, belum masuk ke sana ya, pidananya belum ya. Ada subsidiar misalnya 2 tahun, subsidiar 3 bulan. Kalau anak dia dilakukan ataupun pelatihan kerja diganti pelatihan kerja di luar lembaga, nanti dibaca dan di Undang-Undang 11 dan juga di anak. Jadi itu kita nanti kaitkan ataupun kita
inilah kerjasama. Jadi kalau misalnya, nah, jadi ini untuk boleh dekat ya, udah sentuh ya. Nah, jadi yang kerjasama ini misalnya, Pak, bagaimana nih anak yang sudah pulang atau yang dewasa? Nah, kita kerjasama dengan instansi, dinas kependudukan, terus swasta, dan juga ada yayasan tuh ada tuh, terus ada juga dari perusahaan. Nah, jadi proses-prosesnya udah pulang mereka mungkin dikasih bekal. Nah, di dalam tadi sebelum pulang, jadi wadah binaan itu sudah jalan itu, proses binaan itu jalan itu ada dia pengelasan, ada juga ikut ternak lele, ternak ikan di dalam lapas. Nah, begitu pulang, nah, kita pindah lagi ke lapas. Nah, kalau dia ada skill segala macam, baru kita arahkan ke stakeholder tadi itu. Nah, ada perusahaan-perusahaan, ada yayasan kita di sana, ada tadi apa tuh? Ada RPSA kalau anak titipkan di sana, kalau yang fasilitasi. Terus Mas, iya ini data klien lapas. Jumlah klien dewasa 1.131. Saya lihat. Asimilasi di rumah 7, integrasinya 144 asimilasi di rumah, anak perempuannya 7, integrasinya 923, perempuannya 57, totalnya 1000, yang laki-lakinya 1067, yang perempuannya 64. Anak laki-laki 2 dan juga integrasinya 9, totalnya 11 untuk anak dalam proses bimbingan atau klien lapas. Terus deh, nanti kita tanya jawab aja ya. Ini kan gambar umum aja. Ini tunggu-tunggu. Kalau masuk lagi kita tunggu-tunggu. Dan cepat pulang. Kalau bisa tidak ada pertanyaan. Baik, itu saja mungkin gambar umum lapas. Nah, kita diskusi aja lebih banyak karena teman-teman juga mungkin lebih enak atau langsung. Biar nanti teman-teman juga ikut membantu untuk menjawab ataupun diskusi. Jadi ya itu aja ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topiknya ada pertanyaan deh. Biasa mahasiswa membawa pertanyaan biasanya itu. Apa yang mau ditanya-tanya? Kalau kita mau penelitian, turun ke lapangan itu sudah mempersiapkan ininya apa? Bahan-bahan pertanyaannya. Begitu pulang sudah merampungkan. Ini namanya studi lapangan. Iya, izin Pak, kami izin bertanya. Kalau misalnya kita melihat tadi ya, maksudnya jangkauan ruang lingkup Bapas Tanjung Pinang ini kan cukup luas ya. Artinya satu provinsi Kepulauan Riau ini ibaratnya yang menaunginya itu adalah Bapas Tanjung Pinang. Apalagi memang ada proses administratif yang tadi saya lihat, ibaratnya Bapas ini yang mengadministratifkan klien-klien pemasyarakatan yang mana nantinya sebelum terjun ke rutan ataupun nanti ke lapas. Yang menjadi pertanyaan umum saya itu adalah apakah sistem seperti ini memang efektif di dalam ruang lingkup Kepulauan Riau yang memang jangkauannya cukup luas karena kita berpulau, atau justru di daerah lain memang bentuknya sistemnya itu memang seperti ini gitu. Jadi memang Bapas itu ibaratnya hanya satu tempat, lalu memang menaungi beberapa kabupaten kota di sekitarnya, atau justru memang di daerah lain itu setiap kabupaten kota memang ada Bapasnya, ataukah memang ini hanya khusus di Provinsi Kepulauan Riau, Bapasnya hanya Bapas 2 Tanjung Pinang, atau di daerah lain juga sama dengan sedemikian? Begitu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, saya perlu mengenalkan diri dulu nggak? Nama saya Mas Riyadi, jabatan saya PK Ahli Muda, sama dengan Pak Degan. Cukup ya? Saya
Jadi pertanyaannya apa tadi? Efektif nggak? Karena wilayah kerja yang cukup luas ya. Jadi cara kami mengantisipasi masalah itu, jadi Bapas ada pos Bapas di 3 wilayah. Pertama di Batam, kedua di Tanjung Balai Karimun, ketiga di Dabotingga. Nah di situ kita ada petugas-petugas kita di situ. PK Bapasnya ada di situ. Jadi ketika ada permasalahan, contoh kayak permasalahan perkara anak, jadi PK-nya sudah ada di situ yang untuk menangani perkara anak tersebut. Itu khusus anak. Cuma permasalahan kalau yang untuk dewasa ini kan biasanya yang tidak pidana ya, mau tidak pidana. Nah itu kami belum masuk ke tahap itu karena masih di kepolisian ya. Yang dewasa ini nantinya kan setelah putusan hakim ya, putusan hakim terus menjalani pidana hukuman di lapas. Lapasnya ya ada di Tanjung Pinang, lapas 18, kemudian di Batam, di Tanjung Balai ada juga, di Double Singkep ada juga. Yang belum ada itu di Anambas dengan Natuna. Nah yang untuk anak tadi, kalau anak kan permasalahannya sejak dari awal, dari tahap 1, dari kepolisian ya. Terus gimana dengan perkara anak yang ada di Anambas atau di Natuna? Nah, kami melakukan penelitian kemasyarakatannya dengan secara daring dalam jaringan, dengan media sosial, kita menggunakan WhatsApp, video call seperti itu. Terus yang pertanyaan hampir sama, maksudnya di provinsi lain ya, begitu juga provinsi lain begitu juga ada membuat pos-pos Bapasnya untuk memudahkan jangkauan tugas kami. Selamat pagi semuanya. Izin bertanya Pak, tadi Bapak ada menyebutkan tugas pokok dan fungsi dari Bapas. Pertanyaan saya adalah faktor apa yang menjadi penghambat dalam mendukung pelaksanaan jalannya tugas pokok di Bapas kelas 2 menuju ini? Terima kasih. Tadi tugas dan fungsi Bapas tadi ada berapa tadi? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Oke baik. Tadi fungsi daripada Bapas itu satu, penelitian kemasyarakatan. Yang kedua, pembimbingan. Yang ketiga, pendampingan. Yang keempat, apa? Ada yang tahu? Udah berapa? Udah 3, udah 4. Pengawasan dan yang kelima sidang tertutup. Baik. Apa aja sih penghambat daripada tugas dan fungsi Bapak sampai hari ini? Ya, pertama dia tadi mengatakan apa sih hambatannya? Tentu wilayah kerjanya yang menjadi penghambat. Jadi kita nggak bisa menjangkau kendaraan darat. Kita pulau. Kayak misalnya bimbingan atau pengawasan. Tadi sudah pulang dia, itu ada pengawasan ke sini. Jadi kita ada yang di Penyengat, kalau dari Pinang, ada yang di Pulau Pantil, ada yang Tembeli, Lumbing, ada juga yang di Kabupaten Bintan arah ke ujung, mau arah ke ke Lingga. Nah, inilah hambatan daripada Bapas ini. Apalagi Bapas kalau ada yang lihat coba begini. Wilayah kantor, besar kantornya se-2 ruko saja, tapi wilayah kerja dan fungsinya luar biasa. Tadi sampaikan oleh Kadian, bagaimana menangani di luar wilayah. Tadi sudah disampaikan Pak Mas Galdi, 3 pos. 3 pos Bapas itu membantu Bapas Tanjung Pinang. Di Double Singkep 1, Kabupaten Lingga ya. Di Batam 1, Batam kota besar, Batam 1, di Tanjung Balai Karimun, kabupaten besar juga ada 2 pos. Nah ini sudah Tanjung Pinang ada 2 kota dan kabupaten. Berarti Tanjung Pinang sudah menangani 2 kabupaten, kota Batam 1, Lingga Double Singkep 1, Tanjung Balai 1. Jadi kekurangan yang mana? Natuna sama
Anambas. Bingga udah ya, Bingga tidak berpikir. Nah, Anambas dan Natuna. Kalau di Anambas dan Natuna, di sana tidak ada rutan dan lapas. Nah, jadi kalau untuk klien dewasa kan dia sudah di lapas. Sudah di lapas baru kita ikut program daripada untuk menentukan pembinaan. Nah, di situ tadi terkait masalah Undang-Undang 22 tahun 2022. Apa sih fungsinya pemasarakatan? Fungsi pemasarakatan itu ada 6. Pertama, pelayanan. Yang kedua, pengamanan. Yang ketiga, pengawasan dan pendidikan. Yang keempat, ada pengamanan. Ada juga pengamatan. Ada di Undang-Undang pasal 7 kalau nggak salah. Betul bahasanya pasal 7? Ini Undang-Undang 22. Pasal 4, pasal 3. Di pasal 3 Undang-Undang 22 tahun 2002. Fungsi dari para pemasarakatan. Jadi Bapas di situ ada 2. Fungsi yang 6 kali itu Bapas mengambil itu ada pelayanan juga ada, dan juga ada pengawasan dan bimbingan. Tadi pertanyaan hambatannya apa sih Bapas ini? Nah itu deh. Jadi wilayah kita yang menjadi penghambat. Kalau bisa ke Natuna kita naik motor, kita kejar ke sana untuk pengawasan. Tapi kita nggak bisa pulau. Makanya dibuat pos mewakili di sana. Jadi maka itu hambatan pertama. Kalau anggaran semua lembaga negara butuh anggaran, kekurangan anggaran. Tapi kita yang utama wilayah hanya ini yang jauh. Waktu satu. Waktu kita untuk pengawasan yang sangat sulit. Komunikasinya. Dia misalnya nih dari ditahan Ciputor di Tanjung Pinang, dia di Kuburan Natuna, Kuburan Selatan. Jadi bagaimana pengawasannya Pak? Hambatannya kita. Nah sekarang ini kita lakukan beda. Kita telepon, nggak bisa telepon, ada penjamin. Penjamin kita telepon. Untuk pengawasan, itulah pengawasan daripada Bapas. Hambatannya wilayah kerjanya ada yang luar, yang pulau dan juga waktu. Kalau darat sampai ke Natuna, kalau bisa darat kita kejar. Kita kejar sampai ke rumah. Kalau Bintan, Tanjung Pinang, bisa lah. Pelan-pelan kita ke sana. Nah, bisa dapat hari ini, besok kita awasi. Ada yang ini ya, kacang merah. Ada lagi deh pertanyaan? Tambahan, silakan. Pak Mas Aldi ada tambahan? Tadi dicatat ya, fungsi mungkin Anda tahu Undang-Undang Pemasarakatan itu 6 fungsi daripada pemasarakatan. Undang-Undang 22 yang tahun 2002 itu. Ada lagi? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini paling muda ya? Siapa namanya? Nama saya Tito Handinata, Pak. Oh, Mas Tito ya, Rendang Tri. Iya, silakan Mas, silakan. Saya dari Prodi Ilmu Hukum akan menanyakan gini, Pak. Apakah terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah pada dakwaannya, apakah Bapak turut serta dalam rehabilitasi dan pendampingan tersebut, Pak? Pertanyaan yang super, Tito. Tepuk tangan dulu lah, Mas Tito ini ya. Aduh. Ini tidak anak lah ya kita, anak aja ya. Saat dewasa kan kita nggak ikut itu pendampingan. Nah, kalau misalnya anak ini pidananya misalnya itu hasil diversi itu tidak ditahan di lapas ataupun di LPKA. Jadi bagaimana Pak pelaksanaan apa peran daripada Bapak seperti itu? Nah, mantap sekali. Jadi Bapak ketika pendampingan pemeriksaan pertama di kepolisian, itulah peran daripada Bapak memberikan pertimbangan kepada hakim atau memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum. Nah, ini Mas tidak sama. Ini bisa diupayakan untuk ditahan. Apa pertimbangannya dari ditahan? Pertama, orang tuanya sanggup mengawasi. Itu pertama. Yang kedua, masih sekolah. Dan yang ketiganya, anak ini baru formula atau ikutan. Ketiganya. Ini kita upayakan jangan ditahan. Nah, bagaimana Pak ininya? Nah, kita upayakanlah di tingkat kepolisian dulu. Nah, berhasilkah dimaafkan oleh korban?
Pertama itu dimaafkan. Nah, terjadilah upaya tadi dimaafkan. Nah, berhasil upaya diversi. Nah, pendidik kemasyarakatan apa di sini mengusulkan, Pak? Kalau misalnya kita upayakan dia jangan ditahan dan juga biar dia kembali ke orang tuanya, apa sanksi perilaku, Pak? Itu yang dimaksud oleh Mas tadi itu. Sanksi perilakunya kita upayakan pelayanan masyarakat di luar atau mungkin kerja di misalnya di pelatihan kerja ataupun di bimbingan kepribadian. Di mana kita taruh? Ada tadi stakeholder tadi itu di yayasan, kita taruh di LPSA, tadi di Bukarampai itu di Batamtu. Nah, kita alihkan penahanan di sana. Jadi kita bicarakan, kita rekomendasikan ke penyidik. Tidak berhasil ke penyidik, naik ke jaksa. Kita upayakan lagi di sana. Itulah fungsinya Bapak saya, teman-teman yang ada di sini. Kita upayakan lagi supaya anak ini tetap bersama keluarga. Jadi kejaksaan karena mungkin korbannya mungkin masih nggak terima, kepolisian masih hangat-hangat, jadi naik ke proses ke kejaksaan. Kita upayakan lagi. Ya, kita untuk memberikan pertimbangan. Kita melihat dari sisi bagaimana di masyarakat, anak, bagaimana orang tuanya, kan ada prinsip kita. Suruh kita ke masyarakat. Bagaimana sehari-hariannya. Nah, kita upayakan. Jadi apa sanksi perilakunya? Kita alihkanlah dia mungkin yayasan kita misalnya untuk program kepribadian. Dibimbing anak ini. Berhasil. Misalnya diterimalah kita di kepolisian atau di kejaksaan. Itu pun tidak selesai di kejaksaan. Langsung hasil daripada upaya diversi itu kita menunggu putusan penetapan pengadilan. Barulah berhasil dihasilkanlah penahanan kita. Jadi diponislah dia untuk pelayanan masyarakat atau melaksanakan bimbingan kepribadian yayasan ini selama 3 bulan. Itulah untuk perubahan perilakunya. Jadi nggak ditahan. Jadi ada unsur-unsur meringankannya, makanya kita upayakan fungsinya Bapas tadi. Fungsi Bapas tadi itu di Undang-Undang 11 tahun 2012 itu. Makanya kita di pra-adjudikasi itu, itulah tugas daripada pendidik kemasyarakatan yang ada di Bapas ini. Yang wilayah kerja itu kabupaten kota. Ada tambahan Mas Ali barangkali? Masih tahu bagaimana? Ada lagi deh? Ada? Ya, nggak usah tegang. Seharusnya kita sebenarnya senyum ini. Saya yang takut jadi. Senyum. Saya suka senyum. Relax aja. Tanyain aja. Kira-kira yang nggak paham, tanyain aja. Yang paham, tanya juga. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aurelia Putri. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi di awal pada saat pengenalan itu disebutkan bahwa pegawai dari Bapas ini beranggotakan 27 orang. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan pegawai yang terbatas dan kliennya yang banyak itu dapat mengganggu kinerja dari Bapas tersebut, Pak? Terima kasih. Kayaknya Pak Mas Ali yang jawab dulu. Oh, ada sudah di Mas. Ada. Sini Mas. Udah. Oh gitu. Oh ya udah, oke. Baik. Pak Mas Ali dulu yang jawab kalau gitu. Putri. Bisa diulangi Putri pertanyaannya? Izin Pak, apakah dengan pegawai yang terbatas dan kliennya yang banyak dapat mengganggu kinerja dari Bapas tersebut? Dapat. Ya, dapat mengganggu kinerja. Ya, dapat mengganggu kinerja. Karena ya saking banyaknya jadi setiap kami itu kliennya itu berbeda-beda jumlahnya. Jadi cara kami untuk menanganinya itu ya kita selesaikan yang prioritas dulu. Yang mana yang lebih prioritas? Misalnya usulan pembebasan bersyarat dari lapas ada sekitar berapa orang. Nah itu kita lihat lagi yang mana yang lebih prioritas, yang lebih itu yang ada yang sudah terlambat kan.
gitu. Namun kita tadi ada yang kurang gitu yang mau saya tambahkan sedikit. Salah satu tugas dan fungsi kami tadi itu kan ada 5 ya, mulai dari pendampingan, litmas, pembimbingan, pengawasan. Satu lagi ada sidang TPP namanya, sidang pengamat, sidang tim pengamat pemasyarakatan. Jadi apa hasil pekerjaan kami yang 4 tadi itu kita usulkan di sidang. Jadi kita ngumpul di sini, ada ketuanya, ada sekretarisnya, nanti disampaikan permasalahan kawan-kawan PK Bapas apa. Nah, nanti disampaikan ini klien saya ini sudah mendekati Pak Aziz, itu semuanya disampaikan. Jadi di situ diputuskan. Jadi ya kalau dibilang apa tadi, ya apa tadi? dapat mengganggu seperti itu. Barangkali ada yang lain? Ayo, sampaikan aja apa tanya. Mumpung masih di apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Candela. Yang ingin saya tanyakan di sini itu di awal tadi pas pengenalan Bapak Kepala Balai Pemasyarakatan ada menyinggung tentang bebas bersyarat. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah semua narapidana bisa dinyatakan bebas bersyarat atau ada kategori khusus yang dinilai selama pembinaan oleh Balai Pemasyarakatan atau bagaimana, Pak? Ya. Apakah semuanya bisa diusulkan PG? Betul. Apakah semuanya diusulkan bisa pembebasan bersyarat? Nah, syaratnya ada. Syarat-syarat utamanya yaitu berkelakuan di dalam. Kalau tidak bisa, itu tidak bisa diusulkan PG. Nah, kalau seandainya perlakuan baik, bisa nggak Pak diusulkan semua tindak pidana? Melainkan hukuman seumur hidup dan pidana mati. Itu yang tidak bisa. Semuanya bisa. Syarat-syaratnya ada, mengikuti program pembinaan di dalam lapas, berkelakuan baik. Nah, berkelakuan baik ini kan banyak. Apa sih Pak? Nah, itu di lapas nanti digali ya. Apa aja tuh berkelakuan baik modelnya? Nah, dia tidak pernah melanggar aturan. Itu juga berkelakuan baik. Nah, tadi pertanyaannya Pak, dapatkah mengganggu? Ya kan? Karena petugas pemasyarakatan ataupun di Bapas ini cuma 27 pegawai ataupun pembimbing pemasyarakatan untuk pendampingan ataupun penelitian pemasyarakatan di 7 kabupaten kota. Nah, tadi disampaikan Pak Saldi, kami ini tidak kerja sendiri, kerja tim. Kalau Superman kan sendiri dia kerja, kita Superman, super tim. Betul? Kita diskusi dulu. Betul tadi mana yang prioritas? Ini yang PB mau bebas, ini dulu kita kerjakan. Ini supaya diinventaris dulu. Bapas dalam melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap anak dan dewasa, dan bagaimana dan apakah ada batasan Bapas dalam melakukan pengawasan dan pembimbingan? Pertanyaannya bagus sekali, tepuk tangan dong. Pertanyaan yang bagus, tapi jawabannya susah. Jadi bagaimana peran daripada pengawasan dan juga bimbingan terhadap klien anak ataupun dewasa yang di Bapas ataupun teman-teman yang masyarakat. Oh ya, kita panggil Mas Adam. Mas, bantu kami. Siapa? Suryadi, Mas Edo, Mas Edo. Baik. Jadi permasalahan jawab. Oh, boleh ulangi. Dari bagaimana bagaimana kondisi ataupun pelaksanaan daripada
pengawasan ataupun bimbingan klien dewasa ataupun klien anak di Bapas ataupun yang dilakukan oleh pendidik kemasyarakatan. Nah, bagaimana? Nah, begini, boleh saya ini ya. Jadi, bagaimana proses bimbingan? Jadi, begitu misalnya keluar dari lapas ke Bapas, ini hari ini bebas. Hari ini bebas dari lapas ataupun dari rutan. Kita terima di sini. Jadi syarat-syaratnya di sini apa aja? Kita buatkanlah program pembimbingan. Nah, ada kartu bimbingan dikasih sama anak ataupun dewasa. Ada kartu. Itu ada di situ, ada kartunya penyuluhan dan bimbingan. Nanti kita ambil contohnya dulu. Mas Adar boleh bantu ambil contoh kartu ataupun buku bimbingan. Nah, jadi anak ataupun dewasa, kalau anak misalnya dia ada wajib lapor atau bimbingan ke sini ada 6 bulan, setahun, kita kasih buku bimbingan. Nah, jadi teman-teman PK ini punya klien masing-masing dengan kategorinya masing-masing. Jadi setiap datang ke Bapas ataupun hari ini bebas, barulah kita buatkan kartu penyuluhan dan juga bimbingannya. Nah, tidak datang, barulah kita awasi. Pengawasannya bagaimana? Kita home visit, kunjungan ke rumahnya dan juga penjamin. Itulah teman-teman lakukan ini. Selain daripada tadi turun ke lapas, turun pendampingan anak, kita juga ada bimbingan. Bimbingannya bagaimana, Pak? Begitu. Jadi kalau dewasa, bimbingannya kalau asimilasi di rumah, bimbingannya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Nah, jadi kalau bebas hari ini kita akan kasihkan kartu bimbingan dan penyuluhan. Jadi ini identitasnya kelihatannya. Jadi ada masa dia mulai cuti menjelang bebas, mulai dari kapan sampai dengan kapan. Kan di SK-nya ada, SK bebasnya. Jadi di SK bebas itu dia mulai hari ini sampai dengan tahun depan, bulan 2. Jadi bimbinganlah ke Bapas. Jadi setiap datang dikasih tanda tangan. Nah, begitu datang kita bimbing dulu. Bagaimana keadaan Mas, apa yang dikerjakan, terus sama siapa, tinggal sama siapa, kemana aja, kesini. Ya udah. Baru kita juga memberikan kesadaran hukum. Kita memberikan wedangan juga. Itulah bimbingan oleh teman-teman PKI. Ini untuk hari ini nggak ada. Datang. Pas pula mungkin ada mahasiswa datang, mungkin bimbingan nggak ada tanggal 5. Biasanya kita lakukan bimbingan di sini. Ada juga program bimbingan kepribadian. Program bimbingan kepribadian bagaimana, Pak? Itu ada kegiatannya. Kita ada penyuluhnya, ada tenaga ahlinya. Misal nih, sekali kita kumpulkan dalam setahun 2 kali bimbingan kepribadian dan juga bimbingan keterampilan. Bimbingan kepribadian bagaimana, Pak? Undang semua ke sini, mantan-mantan atau yang sudah pulang yang pengawasan, dikasih materi di sini. Ada dari psikolog, ada juga dari dari tokoh agama ataupun ustaz, ada juga nanti dari misalnya kalau misalnya kemandirian, ada juga nanti misalnya pelatihnya, misalnya ternak lele ataupun bimbing bata segala macam. Itulah yang dilakukan sini, bimbingan dan juga pengawasan. Nggak datang Pak yang tinggal lapor-lapor, kita yang awasi ke sana. Ada penjaminnya, penjamin dia bebas itu kan ada. Siapa yang jamin? Ada ibunya, ada tantenya, ada pamannya, ada. Nggak lapornya kita awasi, membisiklah kita ke rumah. Dan di bawah ini untuk klien yang bebas. Datang kita tanda-tanganin di sini sampai dia selesai. Setahun sampai dia sekali sebulan. Kalau asimilasi sekali seminggu wajib lapor ke sini dan kita lakukan bimbingan. Itulah kerjaan daripada teman-teman. Nah Pak, bagaimana Pak yang di pulau Pak? Nah itu pertanyaannya. Bagaimana Pak yang di pulau? Nah, sekarang upaya ada dari. Tapi pengakhirannya nanti pasti datang ke sini. Dia membawa kartu ini. Kan kemarin datang dari Natuna, Pak, saya pengakhiran Pak, pengakhiran bimbingan dan pengawasan.
upahnya dia nggak calon kalau dewan. Boleh, tapi akhirnya dulu proses hukum. Yang proses hukum masih, betul, masih proses hukum. Jadi supaya dia taat hukumnya itu datang untuk menyelesaikan bimbingannya ke sini. Jadi begitu dia datang, kita keluarkanlah surat pengakhiran bimbingan dan pengawasan di Bapas. Ini kita ambil, kita fotokopi. Nah, itulah syarat administratif untuk mencalonkan Islam. Bisa. Padahal tahun kemarin dia. Akhirnya di bulan 4 tahun 2002. Tapi datangnya sekarang karena untuk mencalonkan, kita akhiri. Udah Natuna ke sini. Coba. Nah, proses tadi bimbingannya seperti ini. Kalau asimilasi rumah dia sekali seminggu, kalau dia misalnya PB dia sekali sebulan, datang kita kasih bimbingan, dan datang kita awasi ke alamat penjamin ataupun ke alamat orangnya. Oke deh, saya tadi Putra Putri sama Septi Pak. Septi. Tadi sudah Mas Dito, Irda, Septi, Putri. Sudah 4, 5. Saya siapa lagi yang di depan tadi yang nanya tadi? Iya udah, Amanda terus sama lagi? Putri, ya terus. Ada lagi, kita diskusi aja lah, nggak apa-apa. Kalau memang misalnya kita mau diskusi, apa sih Bapas ini? Sudah saja jelaskan ke Bapas tadi, luas-luas tadi. Bapas, kalau kemasyarakatan. Bagaimana Pak di undang-undang itu peran Bapas? Jelas tadi di situ, pelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan. Nah, dalam undang-undang 22 itu bagaimana tugas fungsi daripada pemasyarakatan? Ada? Oh ya, tanya-tanya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serni Dayana. Sebelumnya saya izin bertanya Pak, terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Bapak sendiri. Setelah dia selesai melakukan pembinaan tersebut, kita katakanlah bahwa ekonomi yang dia miliki kita katakan kurang, atau setelah dia lepas dari pembinaan dari Bapas, tentunya dia harus mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya. Dan dengan cap sebagai narapidana atau bekas narapidana atau pelaku kejahatan, tentu dalam masyarakat sendiri dia mengambil pekerjaan pasti akan sulit untuk menerima mereka sebagai pekerja mereka. Apakah dari pihak Bapas bisa membantu si narapidana tersebut untuk mendapatkan pekerjaan atau ada pembinaan lagi atau bagaimana Pak? Sekian dari saya, terima kasih. Siapa tadi namanya nih? Sari atau Sherly? Sherly. Memang baik. Ini pertanyaan yang sumber kali ini. Tadi sebenarnya kita kemas dulu, bukan pembinaan, pembimbingan. Kalau pembinaan itu bilang, Mas, pembinaan itu karena dia masih dalam lapas. Jadi Bapas ini pembimbingan. Oke, nggak apa-apa. Tadi tujuannya pembimbingan sebenarnya. Jadi bagaimana Pak? Apakah peran Bapas itu selama dia di luar ini bagaimana dengan kondisinya, melihat ekonominya, terus melihat kondisi dia begitu pulang ke masyarakat, tentu dia mendapatkan stigma. Kan begitu tujuannya tadi ya. Bagaimana Pak peran daripada Bapas itu? Nah, ini dia. Jadi dikatakan tadi pos edukasi. Sebenarnya Bapas ini tadi tidak bisa kerja sendiri. Tentu ada stakeholder yang akan membantu. Jadi inilah sekarang daripada kondisi Bapas ini, begitu dia pulang ke masyarakat, bagaimana cara penerimaan klien ini di masyarakat. Inilah tadi ada Mas tadi bimbingannya. Begitu dia datang kita tanyain, Mas bagaimana? Tentu dia mengadu. Ya Pak, saya belum ada pekerjaan, segala macam. Nah, Bapas setahun 2 kali ada mengadakan bimbingan kepribadian dan keterampilan. Apa keterampilan mereka? Contoh, apa keterampilan mereka nih? Misalnya, oh Pak saya menjahit, saya Pak bisa ini, misalnya bisa ngelas, bisa ini. Nah, inilah Bapas tadi menjaring stakeholder tadi itu. Tadi ada perusahaan-perusahaan tadi disebut tadi. Nah, ada beberapa yang sudah bekerja, itu pun mantan narapidana kerja sebagai pengamanan baru di Batam. Nah, sampai ke situ Bapas berpikirnya. Nah, jadi pekerjaan pemasyarakatan itu mulai dari dalam.
Mulai dari dalam sudah mulai difilter. Difilter nih, apa nih skillnya nih? Oh saya cuma masak Indomie aja Pak. Oh berarti dia suka masak-masak. Jadi mulai dari pembinaan di dalam sampai dengan keluar estafetnya di Bapas, inilah yang akan kita mulai. Kemana arahnya anak-anak ini? Kemana nih arahnya ke sini? Apa nih yang mantan narapidana ini? Nah, bagaimana dia Pak mencari kerja? Peluang kerjanya sementara mantan narapidana. Emang mantan narapidana bisa kerja? Gak bisa kerja? Bisa kan? Di perusahaan nggak bisa? Bisa kan? Bisa. Jadi kalau misalnya ada mengadu ke sini, Pak, saya susah mencari kerja, terus SKCK nomor ini, tidak ada masalah, SKCK keluar kok. Tapi dibuat catatan pernah ini. Tergantung perusahaannya menerima tidak. Nah, bagaimana pasti kualitas masyarakat? Inilah hadirnya teman-teman penyuluh hukum. Tugasnya teman-teman stakeholder lah untuk membantu daripada klien ini. Dia kan punya hak juga hidup. Betul? Punya hak juga bermasyarakat. Cuman dia telah selesai mempertanggungjawabkan perbuatan ataupun masalahnya. Hari ini mereka dibuka aibnya. Kalau mau dibuka aibnya dari Tokojo ya paling akhir. Ujung pidana apa yang paling akhir? Yang paling akhir pidana apa? Ujung sana. Mau ke Malang apa? Ke Nunting atau mau ke Martang? Tokojo. Dari Tokojo sampai dengan ke tepi laut dibuka aibnya nggak muat. Rutan dan lapas. Betul. Mereka dulu yang dibuka aibnya. Oh, kita mau dibuka aibnya sekarang nih. Tak muat. Tak muat itu. Kira-kira itulah yang harus. Memang kadang kita apalagi mahasiswa itu mantan taruhan jangan. Anda lah sekarang ini jadi motor ininya. Anda inilah sebenarnya proses hukum. Jadi mereka itu yang sudah selesai pidananya, selesai menjalankan pidananya, kembali ke masyarakat, semestinya sama haknya di dalam masyarakat, sama dengan pekerjaan juga. Emang mereka punya keahlian? Begitu. Jadi bisa mendapatkan pekerjaan. Ya kalau ada sampai hari ini belum ada yang melapor ke sini, kita coba turun ke RT RW nanti, kita sampaikan masalahnya apa nih Pak? Namanya sama, membuli, stigma, boleh, betul. Ini di kampus dikit-dikit langsung dibully teman sendiri, betul. Inilah yang harus kita hilangkan. Di kampus sudah ada kan simbol-simbol ini menghilangkan stigma dan membuli. Jangan kan bullying kan, verbal dan non verbal kan parah, bisa pidana loh, betul. Betul. Jadi itu apalagi mantan narapidana dibully ataupun stigma. Kita tanya masalahnya opo Pak De. Nah gitu. Jadi haknya sama. Apakah dia boleh kerja? Boleh. Banyak yang bekerja, yang udah pulang, bahkan kembali bekerja semulanya ada. Orang hebat semua, tipikal orang hebat semua. Bahkan bebas, itu kata Dewan. Bahkan bebas Bupati Natuna. Betul. Pak Bupati kita pahami kerja. Bupati mantan. Pak Mujayanto mantan. Anggota DPR. Betul. Bisa. Nah, kembali ke orangnya ataupun mantan. Kalau dia mau cerita sama kita silakan, kita sharing. Bisa. Mendapat modal? Bisa. Itulah tugas dan fungsi dari Bapak tadi itu, membimbing dia. Tapi ada masanya, tidak seluruh sampai tua. Jadi ada masanya setahun. Nah, setelah itu dia mantap karena pidana yang sudah ini ya banyak. Jadi supir angkot, jadi kontraktor, jadi ini banyak. Nah, teman-teman mahasiswa inilah yang ingin membantu masyarakat. Jangan mak, salah mak ini. Ini gimana? Jangan mak, ini kan haknya untuk hidup. Jadi masyarakat kan boleh. Tak dilarang. Mantan negara ada larangan. Ada kira-kira pasal yang melarang. Nah, nanti lihat dulu Mas Tito. Kalau ada nanti kasih tahu saya lah ya. Datang ke sini ada Pak. Ada larangannya Pak. Oke, silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adika Hanum. Untuk pertanyaannya Pak, apa saja yang membuat di persidangan
Oke, ini jawabannya yang paling apa? Yang paling wow. Oh iya, pertanyaannya yang paling bagus. Jadi apa aja faktor utama? Siapa namanya dek? Tapi bagus Eka ya. Inilah saya ini sebenarnya sukanya nama-nama beken. Misalnya tadi nama saya Budi tapi dipanggil Oce, kayak gitu. Panggil kerennya aja. Nama saya Tito dipanggil Oto, Otoke. Jadi baik deh. Apa aja sih yang menjadi penghalang daripada upaya diversi sesuai Undang-Undang 11 ya? Mungkin pertama penghalangnya apa sih Pak? Jadi pasal 7 ya Pak ya? Pasal 3 dan pasal 4 itu pertama ancaman pidananya. Itu yang menghalangi. Ancaman pidana 7 tahun ke atas itu tidak bisa dibayarkan diversi. Kecuali di undang-undang berapa Pak? Di pasal 4 ya? Pasal 7 ayat 2 ya. Itu ancaman 7 tahun yang menjadi penghalang utama. Yang kedua, korban tahu tidak bisa memaafkan. Banyak pencurian tak mau memaafkan korban. Tak mau ya, kerugiannya besar. Sampai kerugiannya kendaraannya hilang 2, mesin pompa air depan 2 hilang, sepeda 5. Harganya totalnya sekitar 60 juta. Jadi anak ini salah satu itu membantu 2 orang, membantu dia tak bisa dibayarkan diversi. Masih sekolah, orang tuanya sanggup mengawasi dan memberinya, tapi tidak bisa dibayarkan diversi karena tadi korban tidak bisa maafkan. Dan juga yang kedua, korban juga tidak bisa mengganti rugi. Dan Undang-Undang 11 tadi itu ancaman pidananya. Itu yang pertama. Kalau misalnya tidak hanya ancaman, kita upayakan. Itu tugas Bapak tadi itu. Tugas Bapak tadi itu membuat rekomendasi untuk pertimbangan hakim, pertimbangan penyidik, supaya ini jangan ditahan. Karena undang-undang jelas. Karena upaya terakhir itu penjara. Kalau bisa diupayakan, dia dikasih bimbingan ataupun teguran ataupun mungkin pidana di luar lembaga, di LPKS ataupun kita titipkan di yayasan ataupun pelayanan masyarakat. Kita upayakan di situ, tapi kalau tadi tidak bisa deh. Itulah penghalangnya. Pasal 7 itu ancaman 7 tahun dan korban tidak memaafkan, korban tidak memaafkan pelaku. Itu anak ya. Kalau dewasa ya hampir sama, tapi kita kan pendampingan di anak. Itulah upaya diversi itu. Ada lagi? Tadi siapa namanya? Pertanyaan tadi itu siapa dia namanya? Atika. Baik. Silakan. Ada orang Batak di sini. Mana? Wih, angkat tangan dulu. Ini orang Batak biasanya keras-keras suaranya, lembut macam ini. Siapa tadi? Mana? 1, 2, angkat. Rendah-rendah tangannya, angkat tinggi lah. Mana buru? Buru apa? Engkolan. Tiga. Terus? Mana? Santuri. Oke. Terus? Buru apa lagi mana? Cuma 2. Buru apa? Enggak lah. Oh, dia nias. Nias kan pakai buru. Buru apa? Najara. Kita kan lauli. Oke, silakan. Selamat pagi Pak. Aku juga. Saya Alda Prestina. Ada bola. Bertanya mengenai bimbingan klien terhadap anak. Dimana yang saya tanyakan, bagaimana hak belajar bagi anak yang masih dalam proses pembinaan? Apakah itu tidak mengganggu proses pendidikannya? Sekian. Pertanyaan super ya.
Tapi menjawabnya susah. Dengan siapa tadi Lydia Nazar? Tuh. Bagaimana Pegang. anak yang itu ya apa tadi? Masih belajar ya. Jalani bimbingannya. Ya. Pembinaan Pak. Di dalam lapas. Pembinaan dalam apa? Iya, dalam pembinaan. Di dalam lapas ya. Iya. Di dalam LPKA ya, kalau untuk anak tempat pembinaannya itu LPKA. Jadi anak itu tidak dibilang berbeda dengan dewasa. Kalau dewasa lapas ya, lembaga pembinaan lembaga pemasyarakatan. Kalau anak, tempat anak menjalani pembinaan itu LPKA namanya, lembaga pembinaan bersana. Itu adanya di Batam. Jadi gimana tadi dengan anak yang masih sekolah ya. Nah, jadi si anak yang vonis hakim bersalah, dia akan menjalani pembinaan di LPKA tadi. Nah, LPKA itu tadi tidak hanya bapak saja yang ada stakeholder, LPKA pun ada stakeholder juga. Dengan apa ya, kejar paket gitu, bekerja sama dengan SKB, Sanggar Kegiatan Bersama, atau kalau sekarang apa ya namanya ya? PKBM. Nah, pusat kegiatan belajar ya Pak Negara. Nah, di situ mereka sudah bekerja sama dengan PKBM, jadi anak-anak yang masih sekolah itu bisa melanjutkan sekolahnya di situ, di dalam LPKA itu tadi. Begitu. Yo, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Waktunya masih luas. Kalau panjang kan dia akan luas. Pasti ulang-ulang, pasti ulang. Jangan ikutin stigma, ya? Betul. Balik dari sini nanti kan setiap-setiapnya ketemu mantan. Janganlah. Oh ya Pak, di mana Pak? Tanyain. Nah, keluar nomor HP. Apalagi anak-anak, aduh, itu yang susah. Begitu dia pulang, kumpul lagi sama teman yang di Tanjung Pinang. Jadi ternyata bapak sini pekerjaannya luar sangat banyak. Kenapa saya bilang undang-undang 22 tahun lalu sangat banyak. Mulai dari pra-adjudikasi sampai dengan adik-adik, terima kasih atas kunjungannya ataupun praktek ya lapangan Bapas kelas Tanjung Pinang dengan tema tadi kita berdiskusi ataupun bagaimana tugas ataupun fungsi daripada masyarakat yang secara garis besar sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nantinya adik-adik ataupun saudara-saudara bisa implementasikan ataupun Anda bisa secara akademisi membuatkan laporan ataupun nanti pengetahuan baru ataupun nanti laporan Anda ke dalam program studi ataupun kepada dosen pembimbing ataupun penasehat. Nggak ada apa-apa. Atas pulang dari sini nanti, kalaupun misalnya ada hal-hal yang perlu mungkin Anda perlu diketahui, silakan hubungi ataupun datang untuk melengkapi ataupun ada yang kurang jelas. Nanti boleh kami terima juga saudara mewakili ataupun segala macam datang ke kemari. Nah, dengan bahirnya mungkin materi penelitian kami, kalau ada kata-kata ataupun hal-hal yang menyinggung ataupun perkataan kami yang salah, terlebih dahulu kami mohon maaf kepada adik-adik. Selanjutnya Pak Kepala Urusan Tata Usaha mungkin ada sedikit mungkin mewakili dari Kabapas menyampaikan sepuluh kata. Dipersilakan sekaligus mungkin menutup kegiatan ini. Terima kasih, dipersilakan. Mungkin dari paparan tadi mungkin ada sedikit stakeholder untuk kerjasama dari pemasyarakatan Pokmas Lipas ya, peduli masyarakat juga. Itu salah satunya juga kita ada jalin MOU kerjasama dengan satu
fakultas ya, Stisipol, ya itu peduli masyarakat. Mungkin sejauh ini mungkin sudah ada yang berjalan. Jadi itu bisa disampaikan ke program studinya. Jadi kita juga ada kerjasama mungkin ke depannya. Ada peduli masyarakat dari Fakultas Hukum Unpad. Mungkin atau dari yang fakultas lain juga boleh. Mana tahu bisa disampaikan peduli ke masyarakat kita. Yang gimana pun warga binaan itu setelah bebas juga saudara kita juga. Kita pun harus peduli ke mereka kan. Selepas mereka dari masa mereka di dalam tahanan, ke pembinaan kita, apa sih peduli kita ke masyarakat? Mungkin adik-adik mahasiswa juga ada ide-ide lain atau gimana yang mungkin bisa diinformasikan ke dosen-dosennya, bisa disampaikan ke pimpinan di kampusnya juga. Silakan nanti kita bisa diskusikan kemudian hari kan, apa program-programnya. Mungkin dari kampus biasanya ada CSR atau gimana kan. Seperti kami kemarin ada juga dengan bank, bank salah satunya BNI. Terus mungkin ada pelatihan mungkin bisa juga dari adik-adik kampus berbagi ilmu pengetahuannya. Karena kan di Maritim juga ada kan, Maritiman ilmu-ilmunya mungkin bisa berbagi ke saudara-saudara kita yang menjalani pembinaan itu. Titip salam dari Kabapas dan kegiatan. Sampai di sini mungkin cukup. Seperti yang Pak Rega bilang, apabila nanti ada yang belum jelas atau gimana, mungkin salah satu ke Mbak bisa disampaikan, bisa dikoordinasikan ke kami. Gitu. Kira-kira cukup. Di sini kita tutup. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Nah, kalau di terulangnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.